Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan selama praktikum analisa pH metri. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menimbang sejumlah asam oksalat, di mana asam oksalat ini akan kita pergunakan sebagai larutan baku primer karena asam oksalat memiliki nilai berat molekul yang besar sehingga stabil dan dapat ditemukan dalam kemurnian yang tinggi. Kemudian sejumlah asam oksalat akan kita encerkan sehingga konsentrasi 0,1 normal sebanyak 50 ml. Larutan diaduk hingga homogen dan dimasukkan ke dalam labu volumetrik 50 ml dan di top up menggunakan aquades lagi hingga volumenya tepat 50 ml. Labu volumetrik dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi dalam membuat 50 ml. Kemudian larutan yang sudah jadi diambil sebanyak 10 ml dan kita pindahkan ke Erlenmeyer berukuran 250 ml. Asam oksalat ini nanti akan dipergunakan dalam standarisasi NaOH. Untuk standarisasi NaOH kita membutuhkan indikator PP sebanyak 2 tetes. Kemudian dilakukan titrasi dengan larutan standar NaOH agar terjadi perubahan warna menjadi merah muda. NaOH perlu distandarisasi karena memiliki sifat yang higroskopis dan sangat mudah berubah konsentrasinya. Berikut adalah warna yang dihasilkan dari standarisasi. Kemudian kita mengambil sebanyak 25 ml untuk menguji sampel tersebut. Jadi sampelnya diambil 25 ml dan menambahkan dengan 100 ml aquades agar pengujian menggunakan instrumen menjadi lebih mudah. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita perlu melakukan kalibrasi alat. Alat pH metri ini perlu dikalibrasi agar akurat hasil perhitungannya. Kita perlu mengkalibrasi dengan buffer pH 4 seperti yang ditunjukkan pada video, menunjukkan angka 4 saat dicelupkan ke buffer pH 4, dan kita juga melakukan kalibrasi ke buffer pH 7. Tujuannya adalah agar elektroda dapat membaca nilai pH yang akurat. Nah, kemudian dirangkai seperti pada video, dimasukkan magnetic bar sebagai pengaduk. Kemudian magnetic stirrer pada hot plate dinyalakan agar dapat mengaduk larutan hingga menjadi homogen. Titrasi dilakukan dengan interval 1 ml dan menghitung atau mencatat perubahannya. Perubahan pH dicatat setiap pertemuan 1 ml titran. Kemudian hal ini dilakukan terus hingga kita mendapatkan lonjakan pH untuk tiap pertambahan 1 ml-nya. Nanti ketika kita sudah melihat adanya lonjakan pH pada saat pertambahan 1 ml dari titran, kita mengulangi percobaan atau titrasi pada mililiter tersebut dengan interval 0,1 ml agar lebih akurat perhitungan titik ekivalennya.